Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bertemu lagi dengan saya Halimatus Sadia, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapin, Angkatan 17 Kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan nilai-nilai dasar ASN yang biasanya disebut dengan aneka. Namun hari ini saya hanya membahas tentang etika publik. Apa sih etika publik itu? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dan etika publik ini memiliki fungsi sebagai ukuran baik, buruk, benar, salah, dan landasan dalam melakukan tindakan, menjalankan visi, misi, dan menjaga cinta lembaga atau cinta instansi. Selanjutnya, di dalam etika publik ini ada yang namanya kode etik. Nah, kode etik ini adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, di dalam kode etik ASN ini, yang berdasarkan dalam Undang-Undang ASN itu ada kode etik dan kode perilaku ASN, dan itu pun ada beberapa poin. Tetapi di sini saya akan menyebutkan 5 poin. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, nilai-nilai dasar etika publik. Di sini ada 14 nilai dasar etika publik menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berguna, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem. Selanjutnya, dimensi etika publik. Dimensi etika publik ini ada 3. Yang pertama adalah kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik ini adalah etika publik yang menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralisasi. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik, itu tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Selanjutnya, kenapa etika publik itu penting? Karena kita sebagai calon ASN wajib mengaktualisasikan etika publik. Karena pada dasarnya fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik. Tugas seorang ASN adalah melayani masyarakat sesuai etika publik yang ada. Etika publik memberikan aturan dan atau standar pelayanan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Bagaimana ASN bertanggung jawab terhadap tugas dan jawaban yang diemban dalam melayani masyarakat. Penerapan etika publik ASN ini dapat merubah perilaku dan mindset pejabat publik dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, penerapan etika publik sebagai seorang guru. Yang pertama, guru menciptakan suasana kelas sebaik-baiknya untuk menunjang berhasilnya proses pembelajaran. Yang kedua, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat.
Yang ketiga, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, dan masih banyak contoh-contoh penerapan lainnya yang bisa diterapkan dengan etika publik ini. Demikian presentasi saya mengenai Learning Journal Etika Publik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.